Shalom, selamat datang, selamat beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Sebelum melanjutkan ibadah, mari memperhatikan beberapa hal penting berikut ini. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya dengan mendownload aplikasi di Play Store. Dan jangan lupa memfollow Instagram gereja di @gerejakristusjawaban. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat transfer di rekening yang baru berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan kas sosial, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas perhatian dan persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali di sini untuk bersama-sama memuji Tuhan. Sebab dialah Allah yang beserta saya dan saudara. Sebab dialah Allah Immanuel. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita lebih lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dalam keadaan apapun Dia selalu menyertai kita. Tidak perlu khawatir, sebab Dialah Allah Immanuel. Bapakku datang,
kita. Kita tidak perlu khawatir, bahkan Dia akan memberikan sukacita bagi setiap hati di tempat ini. Haleluya! Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
Puji Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita akan masuk menyembah Tuhan lebih lagi. Sebab Dia Tuhan yang berkuasa. Sebab Dialah Bapa kita yang selalu ada untuk kita. Haleluya. Kami datang Tuhan ke hadirat-Mu. Terimalah kami Tuhan, terimalah doa penyembahan kami. Haleluya. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila sebentar kami akan dengarkan sebagian pemberitaan firman Tuhan. Engkau urapi setiap kami yang mendengar. Hati-hati yang mendengar ini kami siapkan masing-masing sebagai tanah hati yang baik, yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengganggu dalam bentuk apapun, bersatu hati kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usirkan pergi dari hati kami. Dan kami percaya ruangan ini dikuasai sepenuhnya oleh Roh Tuhan. Kami menundukkan diri, merendahkan hati, menerima setiap benih firman Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat, mari kita serukan haleluya untuk kemuliaan nama Tuhan. 2, 3, haleluya. Sekali lagi lebih semangat, 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara yang mengikuti lewat YouTube, saudara tolong ketik GKJ Family, lalu tolong subscribe. Dan di sana baru saudara bisa melihat semua video kami, video ibadah yang sudah berjumlah 223 sampai sekarang.
Juga melihat melalui televisi First Media, kami siaran tiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB, channel Shine 390 HD setiap hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dalam periode ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perubahan tubuh. Itulah yang tadi saya katakan sebelumnya, kita lahir semuanya dengan manusia alami atau jasmani, tidak langsung rohani. Dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, saudara perlu menggeser fokus hidup saudara yang tadinya hanya bersifat jasmani, keduniawian. Sekarang kita geser ke arah yang rohani. Kenapa demikian? Karena batas umur manusia jasmani itu firman Tuhan mencatat 70. 80 bonus, lebih daripada itu banyak susahnya. Tetapi manusia rohani akhirnya adalah kerajaan 1000 tahun damai sudah memerintah dan masuk dalam kerajaan surga. Karena itu kita wajib menggeser fokus kita. Kita bisa menggeser, ini belajar dari yang jasmani. Kalau yang jasmani saudara tidak bisa mendisiplinkan diri saudara, maka untuk hal-hal yang rohani saudara pasti tidak bisa disiplin. Ya. Dan kita akan masuk dalam pembahasan subtema meja roti pertunjukan yang disalut dengan emas. Meja roti pertunjukan yang disalut dengan emas. Saudara perhatikan ini adalah kayu sitim. Kayu sitim adalah gambaran orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Karena kayu sitim ini yang dipilih daripada berbagai jenis kayu oleh Allah. Untuk apa? Yang pertama di halaman dipakai sebagai mezbah korban bakaran. Kemudian yang berikutnya naik tingkat dipakai sebagai papan-papan yang melapisi dinding tabernakel atau dinding kemah suci. Dan akhirnya yang kita bahas sekarang dia dipakai sebagai bahan untuk pembuatan meja roti pertunjukan. Tetapi ingat semua benda yang di dalam ruangan suci dan ruangan maha suci dilapis dengan emas. Jadi kalau mezbah korban bakaran dilapis dengan tembaga. Tetapi mezbah roti pertunjukan, meja roti pertunjukan dilapis dengan emas. Sekarang kita masuk dalam sub-sub tema, yaitu tempat untuk roti sajian. Meja yang tadi dibahas, meja roti pertunjukan, ini tempatnya di ruang suci, gunanya untuk menaruh roti sajian. Ya, jadi ada 3 benda di ruangan suci: pelita emas memberikan sinar dan terang, meja roti pertunjukan, lalu mezbah dupa. Meja roti pertunjukan yang sedang kita bahas ini, mejanya itu sendiri dipakai untuk menaruh roti sajian. Di dalam Keluaran 25 ayat 30, saya akan bacakan dalam bahasa Inggrisnya. And thou shalt set upon the table shewbread before me always. Jadi engkau harus selalu menaruh di atas meja, ya, shewbread, roti sajian di hadapan ku besar, K besar, selalu. Jelas dalam bahasa Inggris mengatakan di atas meja roti, meja itu ditaruh roti
sajian. Sekarang kita akan bahas, karena ada dua benda di sana, yaitu mejanya dan rotinya. Saya mulai dari roti terlebih dahulu. Roti ini gambaran, saya tuliskan, dari Tuhan Yesus. Dan dapat dikatakan bahwa roti itu juga gambaran dari firman Tuhan. Sekali lagi, roti menggambarkan Tuhan Yesus dan roti juga menggambarkan firman Tuhan. Dari mana saya menuliskan hal seperti itu? Kalau saudara melihat di depan, Yohanes 6 ayat 35a mengatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Nah, itu menunjukkan bahwa statement roti sama dengan Tuhan Yesus betul. Ya, ada dasarnya. Yesus berkata, akulah roti hidup, berarti roti sama dengan Tuhan Yesus. Kemudian dari Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, Allah sama dengan firman, firman sama dengan Allah. Sekarang kita lihat ke atas. Tadi dibahas roti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sama dengan firman. Berarti firman sama dengan roti. Ayo kita ucapkan bersama supaya saudara ingat. Roti adalah Tuhan Yesus, adalah firman Tuhan. 2, 3. Roti adalah Tuhan Yesus, adalah firman Tuhan. Amin. Jadi roti ini menggambarkan Tuhan Yesus yang pertama, yang kedua menggambarkan firman Tuhan. Saudara masih lihat baik-baik Keluaran 25:30, harus ada di hadapanku, di hadapan Allah, senantiasa, always. Sekarang kita lihat lebih lanjut. Roti ini kenapa ditulis akulah roti hidup, bukan akulah nasi hidup? Karena orang Israel itu makanan utamanya roti. Kalau Tuhan Yesus pada saat itu lahir di, misalnya di Indonesia, jadi nasi. Supaya saudara jelas ya. Roti itu bisa digambarkan sebagai gandum, sebagai nasi, jagung dan lain sebagainya. Tujuannya supaya manusia itu bisa hidup. Kan saya pernah mengatakan, saudara makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Yang betul adalah makan untuk apa? Hidup. Jadi roti ini tujuannya orang makan roti, orang makan nasi, orang makan jagung, sagu, adalah supaya dia hidup. Demikian halnya firman Tuhan ini tujuannya supaya yang makan firman Tuhan mendapatkan hidup yang kekal. Ada bedanya, ya. Roti supaya manusia hidup, titik. Tidak roti supaya manusia hidup kekal, tidak ada. Tetapi firman Tuhan atau roti hidup atau Tuhan Yesus, jika kita makan, maka saudara akan mendapatkan hidup kekal. Katakan haleluya. Jadi, mengapa saudara perlu membaca Alkitab setiap hari? Sekarang saudara bisa menjawab. Kalau memang saudara tidak mau nantinya punya hidup yang kekal, waktu kita dikubur, selesai semuanya.
tidak akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai, tidak akan masuk kerajaan surga. Kenapa? Karena tidak makan makanan yang membuat dia bisa beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara tidak makan 1 minggu, saya yakin saudara akan berakhir di rumah sakit. Kalau dipanjangin tidak mau makannya, saudara akan berakhir di kuburan. Makanya orang-orang yang sakit, yang tidak bisa makan dengan enak, begitu masuk rumah sakit, apa yang pertama dilakukan terhadap orang yang sakit tersebut? Apa saudara? Dikasih apa? Infus. Infus itu apa yang pertama? Makanan. Ya, kalau nggak salah natrium klorida, NaCl, kalau nggak salah. Kalau salah ya sudah. Itu supaya pertama tubuh ini dikasih makanan dulu. Ini supaya saudara perhatikan, kalau saudara sakit. Saya kalau sakit, hal pertama yang harus saya lakukan bukan minum obat, tetapi yang pertama adalah saya harus usaha makan. Meskipun cuma sedikit, kalau sedikit yang bergizi sekali. Harus makan, sebab makanan itu yang utama. Baru obat. Ya, jangan dibalik, jangan minum obat banyak, makan enggak mau. Saudara akan makin lemah. Sama kalau kita ke rumah sakit, yang pertama dikasih infus itu makanan dulu, baru di infus selangnya itu disuntikkan obat. Begitu kan? Ya, disuntikkan obat. Lebih cepat masuknya, lebih cepat bereaksinya karena apa? Dalam bentuk cair dia langsung masuk. Sekali lagi saya kembali, kalau saudara-saudara di tempat ini yang mendapatkan jadwal pembacaan Alkitab dan saudara tidak membaca, itu berarti saudara menentukan bahwa saudara nanti akan berakhir selama-lamanya di kuburan. Dan saudara tidak mungkin mendapatkan hidup yang kekal. Lo paksakan saudara ke gereja Pak, dengar firman, seminggu sekali. Coba saudara makan seminggu sekali saja, 1 kali makan saja, bukan pagi siang malam. Tadi saya katakan kita akan berakhir seminggu ya di rumah sakit. Saudara lakukan itu berminggu-minggu, ya berakhir di kuburan, kan begitu. Oke, perkataan saya cukup jelas. Kalau saudara tidak membaca Alkitab, itu pilihan saudara. Berarti saudara mau memilih tidak mempunyai hidup yang kekal. Kemudian saudara, Yesus sudah kembali ke surga yang akan kita peringati lagi 2 minggu kenaikan Tuhan. Sekarang dia mau. Ada beberapa hal yang Yesus inginkan waktu dia balik ke surga. Di samping memberitakan Injil, dia juga mau supaya orang-orang pilihannya yang disebut tadi sebagai kayu sitim, untuk menegaskan, coba saudara dengan yakin pegang dada saudara katakan, saya orang pilihan Tuhan. 2, 3. Iya. Yang enggak mau enggak masalah, berarti saudara bukan orang pilihan, kan begitu. Nah, sebagai orang-orang pilihan, Tuhan mau sekarang saudara ini membagikan atau meneruskan. Membagikan apa? Roti hidup itu kepada yang lain. Waktu Yesus masih ada di dunia ini, dialah roti hidup. Dia ada di tengah-tengah orang-orang pada saat itu. Dia yang membagikan. Sekarang roti hidupnya ini balik kepada keilahiannya, kepada statusnya yang semula. Nah, dia mau ini tidak stop, tetapi dia mau supaya kita
Bukan semua orang Kristen, tetapi orang pilihan Tuhan. Bukan hanya orang yang dipanggil, tetapi yang dipilih. Meneruskan, membagikan kepada yang lain. Tetapi ada syaratnya. Coba kita baca bersama dengan huruf kuning, 2, 3. Dengan lebih dulu menunjukkan bahwa roti hidup ada dalam kehidupan saya. Amin. Kita bisa membagikan kalau kita sendiri ini sudah menunjukkan ada roti hidup, ada Tuhan Yesus dalam diri saudara, ada firman Tuhan. Saudara kalau besuk, mengunjungi teman yang sakit atau dalam masalah, tidak perlu sok-sokan ngasih nasihat berdasarkan pengalaman saudara. Pengalaman saudara belum tentu cocok dengan pengalaman orang lain. Tetapi saudara kalau isinya saudara firman Tuhan, maka pada saat saudara kunjungan, besuk dan lain sebagainya, yang keluar ini adalah firman Tuhan. Saya dalam minggu ini mengkonseling seseorang yang akan diteguhkan pernikahannya. Saya suruh kasih dia, silakan sesi tanya jawab. Kedua orang ini tanya, Pak, bagaimana supaya bisa membesarkan anak dengan baik? Satu yang tanya, Pak, bagaimana supaya anak saya dijaga dari hal-hal malapetaka dan sebagainya. Semuanya saya jawab bukan berdasarkan pengalaman saya membesarkan anak saya. Saya jawab begini, bawa ke gereja dari sejak usia dini. Kedua jawaban itu sama, bawa kepada Tuhan dari sejak usia dini. Kalau kita bawa ke gereja, Tuhan kasih malaikat untuk jaga anak saudara. Sehebat apa orang tua bisa menjaga anak 24 jam sehari? Dunia semakin jahat sekarang. Tidak hanya pemuda, pemudi, remaja, anak kecil juga dilecehkan. Seberapa hebat saudara sebagai orang tua menjaga anak-anak saudara. Tapi kalau malaikat Tuhan yang menjaga, mau macam-macam disentil sama malaikat Tuhan. Orang tua katakan haleluya. Di sini orang tuanya kurang, atau orang tua yang mungkin lagi tidur. Di sini ada kegerakan luar biasa, haleluya, ya, tumben setannya pindah mungkin. Inilah yang disebut sebagai kita ini harus menjadi Injil yang kelima. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nama saudara. Injil yang kelima yang kelihatan sama orang. Oh beda, dia memang orang Kristen. Dia memang anak Tuhan. Yang lain begini, kita tidak. Kita tidak ikut arus dunia. Ya. Sekarang saudara lihat diri saudara bisa menjadi Injil yang kelima yang orang lihat atau orang malah berkata, orang Kristen kok kayak begitu. Lah itu dia. Mari kita baca bersama Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27. 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Amin. Perhatikan, hendaklah hidup saudara masing-masing ini, ya, berpadanan dengan Injil Kristus. Mari kita bicara. Hidup saya harus berpadanan dengan Injil Kristus. Yang di rumah juga ikut bicara bersama. 2, 3. Hidup saya harus berpadanan
dengan Injil Kristus. Amin. Ya, mari saudara semua lihat ke depan, jangan lihat ke bawah. Kalau lihat ke bawah, saudara sedang melihat HP. Saudara, hidup saudara ini terserah. Saudara ini posisinya apa? Mau pendeta sekalipun. Yang kedua, saudara mungkin setia, rajin memberikan, bukan memberikan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan persepuluhan. Ketiga, terlibat pelayanan, baik di dalam gereja maupun di luar. Tuhan ingin yang utama, lihat di sini, hidup saudara ini harus berpadanan dengan Injil Kristus. Kata berpadanan ini kita cari tahu nantinya. Gimana caranya supaya bisa berpadanan? Yang pertama, teguh berdiri dalam satu roh. Roh apa? Roh Kristus. Kalau ada roh Kristus, jangan ada roh-roh yang lain. Jangan saudara nyimpen jimat dan lain sebagainya. Roh Kristus itu roh yang membangun, bukan meruntuhkan. Kalau saudara tipe orang yang suka gosip, meruntuhkan, menjelekkan orang lain, itu bukan satu roh. Syarat yang kedua adalah sehati sejiwa. Di mana kita belajar sehati sejiwa? Di Kersel. Kenapa? Karena setiap minggu saudara ketemu orang yang sama terus ya. Saudara nantinya sehati, sejiwa. Lalu Kersel-Kersel ini dibawa ke gereja. Setiap LCC kan dapat materi yang sama, dari saya mendapatkan pengajaran yang sama. Jadi kalau sudah kumpul di gereja, maka sehati dan sejiwanya itu lebih kuat. Saya yakin orang-orang yang tidak bisa diatur tadi duduknya, di Kersel juga tidak bisa diatur oleh LCC-nya, saya yakin itu. Sehingga kebawa di gereja. Hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Tadi kita bahas roti, sekarang kita bahas mejanya. Meja itu dibuat dari kayu sitim yang dilapis emas. Nah, hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus, kata berpadanan itu apa? Adalah, coba saudara lihat, kayu sitim yang sudah dilapis emas. Kayu itu gambaran kemanusiaan, dilapis emas, saudara dilapis dengan keilahian, dengan roh Tuhan, dikuasai oleh roh Kristus. Makanya syarat pertama adalah saudara harus satu roh dulu. Kemudian dari kayu sitim yang dilapis emas ini saudara bisa menjadi kesaksian bahwa Kristus hidup dalam diri saudara. Saya kasih contoh yang lebih gampang. Saudara lihat nih mimbar. Ya, ini terbuat dari apa nih yang tidak bisa karat namanya? Ya, stainless. Saudara melihat ini stainless steel. Ini kaca. Kemudian saya lapis ini dengan emas. Ini pertama gambaran hidup saudara, manusia lama. Dilapis emas, dikuasai roh Tuhan. Tunduk taat terhadap firman Tuhan, terhadap roh Kristus. Maka saya mau tanya, kalau saudara lihat ini, kelihatan enggak stainless dan kacanya? Kelihatan atau tidak? Kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan, yang kelihatan adalah apanya? Emas. Nah, kalau saudara sebagai orang Kristen masih suka semau-mauku sendiri, semau-mau gue, lu mau apa? Nggak mau terima nasihat orang.
Orang yang lemah lembut itu bukan orang yang kelihatannya baik. Saya ulangi, orang yang lemah lembut dan rendah hati itu bukan orang yang kelihatannya baik-baik saja. No. Itu kelihatan pada saat dia dikasih nasihat, mau denger atau tidak. Kalau semau-mau gue, itu namanya stainlessnya masih kelihatan, men. Kacanya masih kelihatan. Belum ketutup dengan emas. Tapi kalau manusia lama, saudara, manusia jasmani sudah mulai hilang. Ini mulai ditutup emas dari bawah naik ya. Orang lihat, wih bawahnya ini emas, rek. Atasnya stainless, kaca. Naik terus. Orang lalu bisa melihat, oh ada perubahan dalam diri orang itu. Mengerti saudara? Ada perubahan dalam diri orang Kristen itu. 10 tahun lalu dia jadi orang Kristen, awalnya masih kelihatan ini stainlessnya, kayunya masih kelihatan, lama-lama tidak kelihatan. Dia betul mencerminkan Kristus. Haleluya. Itu meja. Meja itu bicara soal kita. Rotinya soal Tuhan Yesus kan. Jadi hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus itu maksudnya kita ini menunjukkan, merefleksikan Kristus memang ada di dalam kita. Bukan hanya ada pada saat saudara di gereja atau di gerejamu. Bukan menunjukkan saudara ada Kristus, mencerminkan Kristus kalau ada di Kersel. Tetapi di luar, loh, kalau ini sudah sepenuhnya dilapis dengan emas, saya bawa keluar, saya bawa kemana-mana, orang melihat ini dari stainless atau orang lihat emas, saudara? Halo? Emas, kemana-mana emas. Enggak, di gereja dia emas, keluar jadi emas, emas Henok. Tidak kan? Ya. Tapi itulah saudara. Kalau di gereja saudara mencerminkan emas, di luar kayunya hilang. Jadi saudara ini seperti Spiderman, Batman, Superman, Superme. Bisa berubah, tergantung kebutuhan. Berikutnya adalah bicara soal tunjukkan wajahnya. Tunjukkan wajahnya. Meja roti pertunjukan, kata pertunjukan itu berasal dari bahasa Ibrani panim yang berarti muka. Artinya apa? Kita membahas lagi ya. Roti sekarang mejanya. Tadi sudah di depan sudah saya terangkan sedikit, sekarang muka Kristus itu harus tercermin dalam hidup saudara. Itu ada gambar di sana. Orang bercermin. Lihat baik-baik. Ada cermin, saudara lihat. Yang kelihatan itu mukanya saudara atau mukanya orang lain? Halo? Mukanya siapa? Muka saya. Sekali lagi, kalau saudara mau ke gereja, saudara bercermin, lalu di sana keluar wajah orang lain. Saya sarankan saudara berkata, dalam nama Tuhan Yesus. Itu setan, saudara.
Iya katanya. Derta mau ke gereja, lihat cermin enggak tadi? Lihat. Waktu datang lihat ke cermin, loh kok ada wajahnya Pak John? Dalam nama Tuhan Yesus. Saya enggak mungkin ada di sana. Tetapi ini bedanya. Saudara yang memang betul mulai menggeser dari fokus saudara dari manusia alami jasmani ke manusia rohani, maka pada saat orang melihat saudara seperti saudara melihat di cermin, dia mulai melihat sesuatu yang beda. Separuh ini wajahnya derta, tapi separuh ini kayak wajahnya orang yang suci, Tuhan Yesus. Yang lebih luar biasa lagi, kalau orang lihat saudara, dia tidak lihat saudara sebagai manusia jasmani, tapi dilihat ini, lihat ini. Waktu dia lihat ke cermin, ini adalah gambar Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Waktu dia lihat cermin, saudara lihat ke cermin. Yang kelihatan itu bukan wajah saudara, tetapi sudah wajah Tuhan Yesus. Jadi waktu saudara keluar, orang akan lihat, oh bukan Agus. Oh, bukan dia. Oh, bukan ini itu, tetapi wajah Tuhan Yesus. Maksudnya bukan mukanya saudara, tetapi sifat-sifatnya. Saya tidak mungkin orang melihat wajah Tuhan Yesus sekarang. Itu berarti Tuhan Yesus datang dong. Dan dia datang itu kan jemput kita di awan-awan dulu, bukan datang dari dunia. Nanti datang untuk menghakimi, bukan untuk menjemput, menghakimi. Dia jemputnya di udara, di tengah-tengah, itu beda yang sangat luar biasa. Orang lihat saudara, woi, bukan lagi derta yang dulu, tapi derta yang sudah mencerminkan Kristus. Itu namanya meja roti pertunjukan. Kenapa saudara? Karena di meja itu selalu kan ada kata always di Keluaran 25 ayat 30. Selalu mepet terus, dempet sama roti. Roti gambaran apa saudara? Loh kok sudah lupa? Roti gambaran apa? Tuhan Yesus. Ya, orang kalau dempet terus, nanti dia bisa berubah wajahnya. Contoh ya, tempat saya tinggal waktu saya ke Belanda 2 kali itu Pak Freddy, istrinya dan dia itu berasal dari Surabaya dan dari Semarang, pindah ke Belanda, punya anak 3. Yang pertama, kedua perempuan, lahir di Indonesia. Yang ketiga lahir di Belanda, laki. Waktu saya pertama ngeliat anaknya, waktu itu masih kecil ya. Wih, saya kaget. Mukanya kayak orang Belanda, enggak kayak orang China. Pak Freddy dan isinya ini orang Chinese. Wajahnya kayak orang Belanda. Kulitnya semuanya kayak orang Belanda, cuma matanya saja tidak biru. Kenapa? Dia dari lahir kena susu Belanda, kena udara Belanda, kena lingkungan Belanda, daging Belanda, bukan Indonesia. Otomatis dia menyesuaikan. Jadi waktu dia ke Indonesia berapa tahun kemudian, orang kira dia orang Belanda. Diajak ngomong bahasa Inggris, dia bisa jawab sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Dijawab bahasa Indonesia, kaget orangnya.
Kelihatannya orang Belanda kok kayak orang Indonesia. Dan sekarang dia sudah pemuda, remaja, wah tambah kelihatan kayak orang Belandanya. Orang tidak akan pernah mengira papa mamanya dan kakak-kakaknya, dan termasuk dia juga, asal gennya tuh orang Indonesia. Itu yang gampang. Jadi kalau memang benar saudara anak Tuhan, pilihan Tuhan yang dikuasai oleh Roh Tuhan, maka pelan tapi pasti pada saat orang melihat saudara, apa yang dilihat bukan wajah saudara, sifat. Katakan bersama dengan saya, sifat. Semuanya katakan sifat, karakter. Sudah bukan saya lagi yang dulu. Saya yang dulu tuh kasaran. Sekarang orang ngasari saya, silakan ngasari lagi. Dulu saya suka nipu. Sekarang saya yang suka ditipu. Dulu saya tidak punya belas kasihan. Sekarang saya penuh iba dan belas kasihan. Dulu saya cuek sama orang lain, yang penting diriku sendiri, egois. Ingat khotbah saya, Jumat Agung mengalahkan ego. Kalau saudara kamu semua ini, egomu masih besar, namanya, saudara lihat cermin, orang lihat saudara, ya itulah saudara. Bisa atau enggak Pak? Loh, kok tanya bisa atau enggak? Masa kurang jelas penjelasan saya? Anak ini dari kecil makan makanan Belanda, minum susu Belanda, susu sapinya juga dari Belanda. Kelihatan kayak orang Belanda. Saudara perbanyak baca firman Tuhan, baca firman. Oh iya. 2 hari lalu saya jemput Bu Adi dari rumah sakit untuk bawa pulang. Di jalan Bu Adi omong-omong, ini supaya Pak Adi dengar. Mereka berdua ini pernah kena COVID, lalu ditaruh di rumah sakit Udayana, yang direkturnya sekarang tuh tetangga saya persis. Dijemput sama ambulans, ditaruh di rumah sakit Udayana, tinggal 1 kamar, betul ya Pak Adi? Waktu itu Pak Adi sakitnya lebih parah dari Bu Adi. Kalau saudara tanya, loh Pak Adi sama Bu Adi bisa kena COVID dari mana? Dari mana saudara? Anaknya. Ya udah, saudara yang ngomong, saya enggak ngomong nama, saudara yang ngomong. Anak bawa COVID, kena COVID, orang tuanya kena COVID. Pak Adi ini lebih parah saudara. Sampai Bu Adi punya pikiran, gimana kalau Pak Adi ini berangkat duluan ya, pulang tinggal nama. Wih, istilahnya Bu Adi luar biasa. Pulang tinggal nama, dikiranya pahlawan apa? Tetapi ternyata Pak Adi yang sakitnya lebih parah, sembuhnya lebih cepat dari istrinya. Saudara mau tahu kuncinya apa? Bukan karena Pak Adi waktu lahir kecemplung di obat kayak Oblix itu, bukan. Karena Pak Adi ini suka baca Alkitab. Haleluya, haleluya. Ini benar loh saudara, suka baca Alkitab. Bukan sehari sekali, lama baca Alkitabnya. Pak Adi bingung, Pak John kok tahu? Ya saya tahu Pak. Jadi lebih cepat sembuhnya, nah itu luar biasanya. Nah saya kasih nasihat, nah Bu Adi harus rajin baca Alkitab. Kalau enggak bisa, sudah sulit untuk membaca, suruh anaknya, cucunya membacakan.
Kalau terus diisi firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, melakukan, firman Tuhan masuk, dilakukan, pelan tapi pasti. Kalau orang lihat saudara, sifat, karakter berbeda. Katakan haleluya dong. Haleluya. Yang pertama, wajahnya nampak dalam persekutuan firman. Ayo kita baca bersama. 2, 3. Wajahnya nampak dalam persekutuan firman. Meja itu punya banyak fungsi. Tempat saudara kerja, tempat saudara naruh barang, tempat saudara naik untuk betulkan lampu atau betulkan apa, banyak fungsinya. Tetapi yang saya bahas di sini, salah satu fungsi meja itu untuk makan. Dan kalau ada di meja makan itu biasanya paling enak untuk apa? Omong-omong. Betul? Kalau sudah di tempat tidur, paling enak untuk apa? Nonton TV. Tidur. Tidak ada orang omong-omong di kamar mandi, tidak ada. Yang satunya mandi, yang satunya lagi bertahta. Lalu omong-omong, nggak ada. Saya nggak tahu loh ya, saudara gimana di rumah. Kalau di meja makan, itu tempat yang paling enak untuk omong-omong. Jadi saudara, kalau saudara ini diberkati Tuhan, bisa makan di depot, rumah makan, restoran, satu keluarga, tolong handphone saudara disimpan. Karena itu tempat yang enak untuk saudara omong-omong. Tapi biasanya itu terbalik, kita jangan ikut orang dunia. Saudara anak Tuhan 5 orang, suami istri anak 3, duduk sudah pesan apa? Lalu terjadi sunyi senyap malam kudus. Padahal itu siang. Semuanya omong-omong. Papa mama tanya anaknya gimana keadaannya, sekolahnya, kuliahnya, kerjanya. Cerita-cerita yang lucu. Ya, memang sekarang dunia bergeser, tetapi kita jangan ikuti pergeseran dunia ini mentah-mentah, saudara. Dunia ini sangat berbahaya. Kalau saudara ingat periode yang lalu saya ada bahas soal LGBTQ. Saya tidak tahu kenapa kalau saudara jeli melihat khotbah periode lalu itu memecahkan rekor viewersnya, saudara. Saya lihat nanti dicek. Apa tuh viewers Pak? Nah nanti saya ajari, saudara. Tak ajari pinter. Saya mendapatkan cuplikan dari satu jemaat saya. Qatar itu tuan rumah Piala Dunia 2022, betul ya? Supaya tahu. Qatar, tuan rumah Piala Dunia 2022. LGBT di Qatar itu ilegal. Tetapi FIFA, Federation International Football Association. Loh, saya bisa tahu singkatan FIFA. Bukan FIFA. Itu beda. FIFA itu beda. Ini F. Organisasi sepak bola dunia itu akan memberikan sanksi
kepada negara Qatar kalau mereka hotel-hotelnya dan semuanya tidak menerima kaum LGBT. Tuh. Dan tunduk. Lihat, LGBT ini ngalahkan negara Qatar. Lewat apa? FIFA. Begitu menggilanya. Sudah tidak usah tolak-tolak ya. Kalau sudah salah satu kecenderungannya begitu, lihat ke depan saja terus. Dekat sama Tuhan, nanti saudara akan normal kembali. Haleluya, yang khususnya yang bilang haleluya itu. Meja untuk makan dan bercakap-cakap, bahkan Yesus menjanjikan hal ini. Tolong dibacakan Lukas 22 ayat 30. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Amin. Lihat ya. Yang pertama, fungsi meja dengan huruf yang lain, makan dan minum. Ayo kita bicara, makan dan minum. Wah, enak itu. Yang kedua, menghakimi, katakan menghakimi. Ya. Meja. Yang pertama, kita akan makan dan minum dengan Tuhan Yesus. Siapa yang rindu hal itu katakan haleluya. Yang kedua, di meja yang sama kita akan menghakimi, ya, menghakimi orang-orang. Kalau saudara cinta sama firman Tuhan, selalu punya kerinduan akan firman Tuhan, saudara ini pasti terobsesi. Terobsesi dengan apa? Dengan kerajaan Tuhan yang akan datang, yang sudah Tuhan janjikan, dan janji Tuhan tuh iya dan amin adanya. Saudara tahu kata obsesi, obses itu? Itu kalau saudara lihat, saudara akan heran. Misalnya BTS. Apa tuh Pak BTS? Ban tanpa serep datang ke Jakarta atau ke Bali. Aduh saudara. Ya lihatnya lewat TV bukan lewat radio. Sudah lihat di TV. Wih, orang-orang pesawatnya datang jam 10 pagi misalnya. Jam 6, jam 5 sudah di depan airport nunggu-nunggu ya. Dikasih pengumuman, pesawatnya mendarat, wih mereka sudah berdiri. Begitu personelnya BTS keluar, wih mereka teriak-teriak, au, au, au. Siapa namanya saya enggak tahu, saya nama BTS salah satu siapa namanya? Pak San, siapa nama salah satu personel BTS? Yoel, ya. Yoel, orang teriak-teriak, nangis-nangis. Bukan hanya anak muda loh, Sir. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, saya ingat salah satu namanya. Ya, siapa namanya? Sampai nangis-nangis. Untuk apa? Kenapa saya heran dengan hal itu? Karena saya tidak terobsesi dengan dia. Betul? Tapi orang bisa seperti gitu, kenapa? Karena terobsesi. Terobsesi itu apa? Di mana-mana yang dipikirkan itu. Makan inget is. Pergi inget is. Di kamar mandi lagi bertahta inget is. Mau tidur inget is, mimpinya is. Tanya sama Amel, is itu salah satu nama Korea ya kan? Choi is Kun. Kun itu singkatan dari kuning. Terobsesi. Kita sekarang boleh nggak terobsesi? Harus. Terobsesi dengan apa?
firman. Haleluya. Kapan minggu ya? Atau gini, ya besok minggu lagi. Gereja lagi, kolekte lagi. Ya Juni ini ada 6 kali saya ke gereja. Ya toh, minggunya 5 tambah kenaikan Tuhan. Banyak banget. Salah yang bikin tanggal itu. Tuhan Yesus kenapa kecepatan naik? Kok enggak mau ditunda bulan Juli? Loh, kok saudara yang ngatur Tuhan mau naik kapan? Tapi beda. Kapan ya kersel? Kapan ya dengar firman Tuhan lagi? Kapan ya saya diberkati dengan firman Tuhan? Nah itu dia. Istilah makan minum semeja, yang pertama ya. Meja itu untuk makan minum, yang kedua untuk menghakimi. Ini menunjuk kepada persekutuan pribadi. Coba saudara saya kasih gambar yang saudara kenal kan. Dengan mantan Presiden RI yang keberapa ya dia? 5 ya. Ya sama siapa lagi ini? Kalau ini sama menteri-menterinya. Kabarnya ini adalah menteri terhebatnya Pak Jokowi. Siapa? Ini loh. Ketua PB Potsi, Persatuan Dayung, yang kemarin keluar di TV kan Indonesia dapat 8 emas SEA Games. Saudara harus tingkatkan level saudara, tahu berita SEA Games, jangan cuma tahunya tentang PON dan kecamatan saja. Ya, ini disertai dengan apa? Omong-omong, ketawa, selfie bareng, ya. Omong-omong, ya ini belum ngomong karena lagi mau buka udang mungkin ya. Kita juga, lihat ya. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku, dengan Tuhan. Sekarang kita belum semeja, tapi kita belajar membayangkan semeja dengan Tuhan. Bisa enggak? Bisa. Lewat apa? Ini dia. Orang baca firman kan di meja. Masa orang baca firman di kamar mandi atau di tempat tidur? Kalau di tempat tidur ini bisa dari Kejadian sampai Mazmur selesai. Kalau enggak ketiduran. Di meja. Dan lewat apa? Lewat worship. Ini namanya saudara omong-omong. Pada saat kita membaca firman, kita dapat satu arah dari atas. Pada saat kita berdoa, ini 2 arah, bukan satu arah saudara terus yang ngomong, Tuhan yang diem. Kasih dia kesempatan bicara sama saudara. Dua tiga malam yang lalu waktu saya tidur, saya terbangun. Saya seperti mendengar suara di telinga saya. Saya cuma jawab, oke, saya akan tabung, saya realisasikan. Itu Tuhan kasih tahu. Bukan setan kasih tahu. Kalau sudah terbiasa omong-omong sama Tuhan, ya saudara kan dengar suara Tuhan. Kalau sudah biasa omong-omong sama setan, ya suara setan yang saudara dengarkan begitu. Misalnya di rumahnya David, tiba-tiba ada teriakan suara perempuan. Melengking, siapa itu? Eve. Masa suaranya Nina, dia jawab apa tadi Nina? Hah? Oh Fosa. David! Nah itu dia, Fosa yang melengking artinya Fosa lagi apa saudara? Butuh uang. Fosa kan lebih ngebas dong, melengking. Oh berarti ketahuan sekarang saudara, kebuka rahasia. Kalau di rumah Fosa suka suaranya melengking.
Kasihan David. Kita bantu dia dalam doa ya. Kata yang Fosa, awas kamu. Besok enggak tak kasih peti. Itu suara anaknya. Masa suaranya Nina? Ya toh. Kita biasa worship, menyembah Tuhan, lalu kita diam. Kasih kesempatan dia bicara. Mungkin tidak langsung di telinga saudara. Orang bilang audible, tapi ditaruh di hati saudara. Ada impresi, ada satu keinginan yang baik. Nah itu dari Tuhan. Kalau saudara habis menyembah Tuhan, lalu saudara diam, lalu ada suara. Nanti di Karsel curi handphonenya temanmu. Itu pasti bukan dari Tuhan. Kalau saudara menyembah Tuhan, lalu saudara diam, lalu ada omongan. Si A itu loh, dia lagi perlu, kamu bantu dia. Loh, Tuhan, si A itu kan jauh dari saya. Saya enggak terlalu dekat sama dia. Nah itu pasti dari Tuhan. Gak usah berdebat. Gak usah pakai ngomong, oh itu kan jauh dari saya enggak dekat sama dia. Kalau yang dekat itu Tuhan enggak suruh saudara. Saudara yang berteman di sini grup. Kalau pergi makan bareng-bareng keluarga ini dengan keluarga ini dengan keluarga ini. Itu sudah otomatis, tapi kalau saudara bisa ajak keluarga yang lain yang jauh dari saudara, itu dia. Something different. Ingat ya, yang pertama makan minum semeja ini menunjukkan persekutuan pribadi. Kalau saudara nggak punya persekutuan pribadi ini, tidak melatih diri saudara, jangan bicara untuk hal-hal yang lebih besar. Haleluya. Haleluya. Berikutnya akan kita dengarkan dalam periode-periode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Selalu tepat waktu dan tak pernah dia ingkar janji. Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkanmu,
sebab bagimu Tuhan, sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam, katakan sebab bagimu Tuhan, sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Boleh menegur dan mengingatkan kami terus ya Bapa. Untuk kami menjadi anak-anak pilihan. Kami boleh mengisi hidup kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami terus ya Bapa boleh merenungkan segala firman-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ya Bapa berpadanan dengan Injil Kristus, agar hidup kami boleh mencerminkan Kristus. Hidup kami mempunyai karakter Kristus, dan pikiran kami pun boleh diubahkan, agar kami juga mempunyai pikiran Kristus, agar hidup kami semakin hari boleh semakin menyenangkan Engkau ya Bapa. Dan kami tetap fokus kepada kerohanian kami ya Bapa, agar kami ya Bapa boleh memacu hidup kami untuk bisa masuk memerintah di kerajaan 1000 tahun damai bersama Engkau ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk melakukan segala firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini ya Bapa. Dan kami terus ya Bapa senantiasa bersandar dan punya persekutuan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau akan memberkati hamba-Mu. Engkau tambahi hikmat, Engkau urapi hamba-Mu agar apa yang disampaikan benar-benar Engkau saja yang berkuasa ya Bapa. Dan Engkau memberkati keluarganya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kami boleh menerima berkat firman Tuhan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas hikmat yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu, sehingga kami dapat mengaplikasikan firman yang kami dengar ini ya Bapa. Selanjutnya di mana sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kepadamu. Biarlah kepada setiap jemaat yang memberikan persembahan boleh diberikan dengan hati yang sukacita ya Bapa. Damai di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, memberkati untuk setiap para jemaat-Mu yang akan memberikan persembahan ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengedangkan kedua tangan, mengangkat wajah, karena kami yakin saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau melihat kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan memberkati hidup mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji firman Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupan saudara. Terima kasih yang menyaksikan tayangan ini di rumah dalam keadaan sakit, susah, penuh dengan masalah. Tuhan berkuasa menolong engkau. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Di tempat ini dalam keadaan letih, lesu, beban berat, datang kepada Tuhan. Yang dalam keadaan kekurangan, Tuhanlah sumber pemberi rezeki dalam hidupmu. Yang dalam masalah, tidak ada yang lebih besar dari kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Pulanglah, kembalilah ke tempat kerja, tempat kediaman. Sebarkan berita Injil. Sebarkan kepada teman-teman dan keluargamu, supaya namamu boleh dicatat dalam kerajaan surga sebagai orang yang berhasil membawa jiwa kepada keselamatan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih,
Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab